Hari ini kita mau membahas bacaan yang diberikan kepada kita oleh gereja kita, Gereja Katolik, bacaan harian. Bacaan pertama diambil masih dalam kitab Kisah Para Rasul. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 24 sampai bab 13 ayat 5a. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Saya ingin memberi judul renungan ini dengan tema spiritualitas seorang utusan. Menjadi utusan itu, saudara-saudariku, bukan hal yang mudah, karena kita harus menyampaikan apa pesan dari yang mengutus kita secara baik, secara benar, dan tidak menambah-nambahi pesan yang diberikan oleh yang mengutus kita ataupun menguranginya. Dalam beberapa pengalaman sering kita lihat bagaimana susahnya menyampaikan pesan ataupun bagaimana susahnya menjadi seorang utusan. Tidak usah terkait gereja dahulu. Dalam hidup sehari-hari pun kita bisa lihat bagaimana berkembang hoax, bagaimana berkembang berita-berita bohong dengan begitu cepat. Padahal beritanya A tapi sampai kepada kita justru Z. Ada yang menambahi, ada yang mengurangi, ada yang justru menghilangkan poin penting dari yang disampaikan oleh yang pemberi pesan terdahulu, dan lain sebagainya. Itu satu hal tentang susahnya menjadi seorang utusan. Lalu hal lain terkait dengan seorang utusan ini, dia juga harus siap dengan segala risiko karena dia yang bertemu langsung. Kalau kita ingat pada masa-masa perang waktu itu, sering utusan disuruh untuk menyampaikan entah itu pesan perdamaian ataupun pesan untuk berperang melawan tentara ataupun melawan negara tertentu. Tidak jarang seorang utusan justru akan dihabisi oleh mereka yang menerima pesan, karena mungkin pesan yang disampaikan tidak terlalu menyenangkan hati, bahkan pesan yang disampaikan bisa saja memprovokasi dan memancing emosi dari orang yang menerima pesan. Artinya apa, Bapak Ibu, saudara-saudari? Menjadi seorang utusan itu bukanlah pekerjaan yang mudah, dan tidak semua orang juga mampu dari dirinya sendiri untuk menjadi seorang utusan yang baik dan berkompeten. Nah, demikian juga dalam bacaan pertama tadi, setelah kita lihat ataupun kita baca sebelumnya di rumah ataupun dimanapun setelah kita baca bacaan pertama tadi, kita bisa menemukan bahwa ada di sana sebuah kekhususan bagi Paulus dan Barnabas. Roh Kudus meminta agar Paulus dan Barnabas dikhususkan untuk tugas tertentu, yaitu tugas perutusan. Artinya, saudara-saudari, menjadi seorang utusan itu di awal tadi saya katakan dalam hidup sehari-hari saja tidak mudah. Bahkan dalam hal keagamaan pun ternyata untuk menjadi seorang utusan itu membutuhkan karya Allah. Ada keterlibatan Allah dalam diri setiap orang yang menjadi utusan. Salah satu bentuk keterlibatan Allah yaitu seperti Paulus dan Barnabas yang dikhususkan untuk tugas pewartaan, untuk tugas perutusan tertentu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, pengkhususan ini berarti sebuah pengecualian ataupun pemisahan. Ada kriteria khusus di sana untuk dapat menjadi seorang pewarta ataupun seorang utusan Allah. Mengapa perlu pengkhususan seperti ini, saudara-saudari? Karena memang seperti yang saya katakan di awal, menjadi seorang utusan itu bukanlah pekerjaan yang sepele, bukanlah pekerjaan yang mudah. Harus ada komitmen yang penuh di sana untuk dapat menjadi seorang utusan yang baik dan berkompeten seperti saya katakan di awal.
Nah, Paulus dan Barnabas setelah ada keterlibatan umat dengan berdoa dan berpuasa, akhirnya Roh Kudus bersabda untuk mengkhususkan Paulus dan Barnabas untuk tugas pewartaan ataupun tugas perutusan tertentu yang akan diperintahkan Roh Kudus bagi mereka. Demikian juga di dalam gereja kita, saudara-saudari, tidak semua orang memiliki talenta yang sama. Karya-karya Roh Kudus itu tidak bisa kita paksakan ataupun tidak bisa kita atur-atur. Siapa sih kita ngatur-ngatur Roh Kudus? Kan begitu. Mengatur-ngatur harus begini, harus begitu. Roh Kudus itu seperti kita tahu, saudara-saudariku, adalah pribadi ketiga dalam dogma kita Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka Roh Kudus adalah Tuhan bagi kita semua. Dia adalah pribadi ketiga. Maka kalau mau ditarik sebuah benang merah, siapa sih kita mengatur-ngatur Tuhan? Maunya begini, maunya begitu. Tidak akan mungkin, saudara-saudari. Maunya saya lah yang diutus. Kenapa dia yang diutus? Dia kan lebih bodoh dari saya. Kenapa bukan saya? Dan itu sering terjadi dalam hidup menggereja, saudara-saudari, bahwa kita terkadang juga tidak begitu mudah menerima pemilihan-pemilihan tertentu dalam baik itu kepengurusan maupun seksi-seksi di tengah-tengah kehidupan di paroki ataupun di stasi kita. Kita menjadi kurang percaya terhadap bimbingan Roh Kudus. Mengapa terjadi demikian? Karena pemikiran kita hanya melihat soal manusia-manusia yang ada di dalamnya. Kita mungkin melihat kepentingan-kepentingan yang kita rasa itu ada dalam hidup menggereja. Padahal lihatlah bagaimana Paulus dan Barnabas. Ada banyak pengajar pada masa itu, tapi Roh Kudus memilih Paulus dan Barnabas, mengkhususkan mereka untuk tugas tertentu. Lalu apakah pengajar yang lain itu tidak baik, tidak berkompeten, tidak benar? Tuhan pasti tidak salah pilih orang, dan tugas yang akan diberikan itu tampaknya memang cocok dan sesuai dengan apa yang kompetensi yang dimiliki oleh Paulus dan Barnabas. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, bahwa di dalam diri seorang utusan ada Roh Kudus yang memberi pesan. Ada Roh Kudus yang akan menyertai perjalanan. Setiap seorang utusan diutus, maka Tuhan pasti memperlengkapinya dengan karunia-karunia yang ia butuhkan dalam karya perutusan dan karya pelayanannya. Dengan kata lain, sebenarnya seorang utusan tidak perlu ragu, tidak perlu takut, karena Tuhan pasti membantu dan menyertai. Lalu bagaimana ketika seorang utusan tidak diterima? Tuhan juga akan memberikan jalan keluar bagi mereka ketika mereka ditolak, ketika mereka tidak diterima sebagai seorang utusan. Bukan berarti mereka harus membalas, bukan berarti mereka harus memberikan kutuk ketika seseorang itu tidak mau menerima warta yang mereka bawa sebagai seorang utusan. Bukan juga demikian, karena seperti dalam bacaan Injil tadi, Yesus juga memposisikan dirinya, menggambarkan dirinya sebagai seorang utusan Bapa. Apa yang ia sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Bapa kepadanya. Aku dikatakan tadi di dalam Injil yang mungkin sudah kita baca-baca juga di dalam kolom deskripsi, dikatakan Yesus terutama dalam ayat-ayat awal, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepada aku, ia bukan percaya kepada aku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Di sini dikatakan dan oleh Yesus bahwa ia menggambarkan memang dirinya adalah seorang utusan dari Bapa. Ia hanya menyampaikan apa yang ia terima dari Bapa kepada kita seluruh umat manusia ciptaannya di dunia ini. Nah, Yesus juga menambahkan pada ayat-ayat berikutnya, aku datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal di dalam kegelapan. Tidak tinggal di dalam kegelapan. Dan mereka yang memilih kegelapan, aku tidak akan menghakiminya, karena aku datang bukan untuk menghakimi dunia tetapi untuk menyelamatkannya. Firman pula
Firman-Kulah yang akan menjadi hakimnya, kata Tuhan. Nah, di sini nampak bahwa seorang utusan fungsinya adalah menyampaikan pesan. Pesan itu diterima atau tidak, itu terserah orang yang mendengarnya. Sama seperti kita seorang Katolik yang mungkin berpuluh-puluh tahun telah menjadi Katolik, telah banyak khotbah pewartaan, telah banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh pastor-pastor, bahkan uskup sekalipun memberi pesan, tapi tetap kuncinya bukan pada institusi gereja, kuncinya adalah kita sendiri. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, demikian pesan yang disampaikan oleh Yesus ke dunia ini pun tergantung kepada kita masing-masing. Kita yang memilih untuk menerima itu, dan kita pula yang memilih kalaupun kita mau menolak pesan Yesus. Nah, saudara-saudariku, hidup ini adalah sebuah pilihan, dan begitu juga dengan iman, begitu juga dengan pewartaan. Kita dibebaskan oleh Tuhan untuk memilih. Dan perlu kita ingat, setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Kalau kita lihat hidup kita mulai dari bangun pagi-pagi sampai kita nanti tertidur lagi di malam hari, kita dihadapkan selalu dengan pilihan-pilihan. Ketika alarm di handphone kita telah berbunyi, maka kita bebas juga memilih untuk langsung bangun atau lanjut tidur. Dan setiap pilihan itu memiliki konsekuensinya. Kalau kita langsung bangun, maka konsekuensinya mungkin kita sedikit ngantuk karena belum puas kita rasa tidur. Tetapi kita tidak terlambat untuk mengerjakan pekerjaan kita. Nah, kalau kita pilih untuk lanjut tidur, konsekuensinya kita mungkin puas untuk tidur, tetapi konsekuensinya bisa saja kita akan terlambat menuju ke tempat kerja ataupun melaksanakan pekerjaan kita. Apa yang mau saya katakan? Setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Dan Tuhan datang sebagai terang ke dunia ini untuk menghalau kegelapan. Tapi kalau kita tidak memilih untuk mendekati sang terang dan memilih untuk tetap tinggal dalam kegelapan, karena banyak hal dalam kegelapan itu yang mengasihkan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan banyak kejahatan-kejahatan lain yang sangat mengasihkan. Bahkan kalau kita lihat-lihat dalam keseharian kita, justru kita merasa heran, mengapa sih orang yang dalam pikiran kita, dalam penilaian kita di tengah-tengah masyarakat jahat, kenapa justru mereka sepertinya dilimpahi kemakmuran, dilimpahi dengan segala keberhasilan, anak-anaknya sukses, sementara Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, yang rajin ke gereja, yang ikut perintah Tuhan, tidak mencuri, tidak banyak melakukan dosa, ya kalaupun ada kecil-kecil lah ya kan, itu justru hidupnya menderita, itu justru hidupnya sengsara dalam arti tertentu, ataupun hidupnya sungguh kesulitan. Mengapa justru terjadi demikian? Katanya hidup itu pilihan. Kenapa orang yang memilih dalam kegelapan justru mendapat kelimpahan? Nah, saudara-saudari, mengikuti Tuhan bukan terutama tentang dunia ini. Dalam perikop-perikop lain kita bisa lihat bahwa apa yang diarahkan oleh Yesus itu adalah berada di dunia ini sambil tetap mengarahkan pandangan menuju surga. Artinya kita ada di dunia ini untuk hidup, tapi bukan mengutamakan dunia ini dan menuhankan dunia ini. Kita membutuhkan harta, membutuhkan segalanya, tetapi bukan itu yang utama. Kita dituntut oleh Tuhan untuk mencari yang abadi, yang kekal abadi sifatnya. Dalam bacaan Injil kita bisa lihat tadi apa yang disampaikan oleh Yesus. Sebab aku, pada ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu, ayat 50, bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Inilah sebuah konsekuensi pilihan. Maka kita yang bebas menentukan, kita yang bebas memilih, kita mau kehidupan kekal atau hanya puas dengan dunia ini. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan,
mengakhiri permenungan ini, saya ingin kembali ke judul permenungan kita pada hari ini, yaitu tentang spiritualitas seorang utusan. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa seorang utusan itu haruslah tetap terikat dengan yang mengutus, agar pesan yang disampaikan oleh yang mengutus itu dapat tetap diingat, dapat tetap juga disampaikan dengan benar dan sesuai dengan yang dipesankan oleh yang mengutus. Nah, kita pun saudara-saudariku adalah seorang utusan, dan kita semua diutus juga untuk menjadi pewarta-pewarta kasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kita pun diutus juga untuk mewartakan bahwa Tuhan itu mencintai semua orang, terlepas dia suku apa, terlepas dia beragama apa. Kita pun diutus oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Dan dalam perutusan itu kita memiliki gaya yang sedikit berbeda. Kita tidak datang door to door, tidak seperti sales mewartakan firman Tuhan dan memaksa mengajak orang untuk menjadi seorang Katolik, tetapi kita cukup memberikan pesan Allah itu melalui kesaksian hidup kita, melalui bagaimana cara kita hidup, melalui bagaimana cara kita menanggapi masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat, melalui cara berpikir kita yang sudah dipengaruhi banyak oleh cara-cara pikir Kristiani, dan melalui bagaimana kita mendidik anak-anak kita di tengah keluarga, dan melalui banyak hal lain. Hanya memang tetap kata kuncinya, seorang utusan harus menjalin hubungan yang baik dengan yang mengutus. Ketika kita adalah utusan Tuhan dalam hidup sehari-hari, mari kita juga menjalin hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan kita, agar dalam menjalani tugas perutusan kita masing-masing, seturut profesi, seturut tanggung jawab kita masing-masing, kita pun dapat tetap menimba semangat seorang utusan, spiritualitas seorang utusan yang sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Artinya, apa yang dikehendaki Tuhan dalam bacaan Injil hari ini telah jelas dikatakan Tuhan, datanglah kepada terang dan jangan menolak terang serta memilih kegelapan. Mari kita juga datang kepada Yesus agar kita tahu apa pesan yang mau disampaikan Tuhan bagi kita masing-masing dalam hidup kita seturut profesi dan tugas perutusan kita masing-masing. Semoga Tuhan membantu kita dan semoga kita tetap sehat dan bersemangat. Tuhan memberkati kita.